Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 11. Kiwatu Kendeng mengangguk-angguk. Meskipun ia masih tetap digelisahkan oleh hubungan yang rasa-rasanya menjadi agak renggang dengan Padepokan Kenanga. Namun ia masih mempunyai harapan bahwa segala sesuatunya akan dapat diperbaiki. Aku percaya, berkata Kiwatu Kendeng kemudian, bahwa semuanya masih belum terlambat. Waktu akan mendinginkan hati gadis itu. Jika tidak ada pihak yang ikut campur, maka segalanya akan menjadi baik lagi. Mahisa Bungalan hanya dapat menarik nafas dalam-dalam tetapi ia tidak menjawab. Sejenak keduanya hanya berdiam diri. Dengan penuh pengertian Kiwatu Kendeng memandangi anak muda yang menunduk itu. Betapa hatinya menjadi pedih menghadapi kenyataan yang pahit, ia tidak dapat menempuh jalan sesuai dengan sekedar menyenangkan diri sendiri. Baru sejenak kemudian Kiwatu Kendeng berkata, tabahkan hatimu Mahisa Bungalan. Kau bukan seorang gadis seperti Ken Padmi. Karena itu, hatimu tentu tidak akan sehalus perasaan Ken Padmi yang mudah tersentuh. Mahisa Bungalan mengangguk sambil berkata, aku akan mencoba mengerti apa yang telah terjadi Kiwatu Kendeng. Sekarang, beristirahatlah. Aku harap bahwa kau tetap kerasan di sini. Mahisa Bungalan mengangguk kecil. Namun mulai timbul pertanyaan di dalam hatinya, sampai kapan aku harus berada di sini? Tetapi pertanyaan itu masih disimpannya di dalam hatinya. Meskipun ia sadar bahwa pada suatu saat pertanyaan itu tentu akan terlontar, karena ia masih mengemban kewajiban yang dibebankan oleh dirinya sendiri, menjelang tugas yang lain yang akan diembannya pada suatu saat. Sejenak kemudian, maka Mahisa Bungalan pun meninggalkan Kiwatu Kendeng yang kemudian duduk sendiri. Betapapun juga peristiwa itu tidak dapat begitu saja lewat dari perasaannya. Untuk waktu yang lama Mahisa Bungalan tentu akan masih dibayangi oleh peristiwa itu. Bahkan ia sudah bertekad untuk memulihkan hubungannya dengan gadis Padepokan Kenanga itu. Ketika 1-2 hari lewat, rasa-rasanya kegelisahan Mahisa Bungalan menjadi semakin mencengkam jantungnya. Meskipun demikian ia masih tetap berusaha untuk menahan diri. Ia masih berusaha untuk tetap tinggal di Padepokan Watu Kendeng, betapapun keadaannya. Di malam hari matanya bagaikan tidak dapat terpejam. Di siang hari, rasa-rasanya ia selalu diburu oleh ketegangan dan kegelisahan. Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun kemudian mencoba menenggelamkan diri ke dalam kerja di padepokan itu. Dengan sungguh-sungguh ia belajar berbagai macam pekerjaan anyaman. Dari anyaman belarak kelapa sampai ke anyaman bambu yang diserut halus. Dari membuat icir untuk menangkap ikan, sampai pada membuat tenong tempat makanan dan ceting tempat nasi. Sementara itu, di Padepokan Kenanga, Ken Padmi tidak dapat menyembunyikan luka di hatinya. Di pagi hari, ketika ia bangun dari tidur, nampak matanya yang kemerah-merahan bagaikan membengkak. Senyumnya sama sekali telah lenyap dari bibirnya, dan sebagian waktunya telah dihabiskannya di dalam biliknya saja. Namun di sore hari, ketika senja mulai membayang, ia telah hilang di balik pintu sanggar yang diselaraknya dari dalam. Ia seolah-olah tidak memberi kesempatan lagi kepada murid-murid Ki Selabajra di sore hari. Karena Ken Padmi melepaskan luka di hatinya dengan mesu diri dan berlatih olah kanuragan. Ki Selabajra menjadi sangat cemas melihat keadaan anaknya. Ia sadar bahwa anaknya menjadi kecewa. Tetapi ia cemas bahwa hatinya telah dibakar oleh dendam, sehingga olah kanuragan akan menjadi cara yang tidak terpuji untuk melepaskan sakit hatinya. Tetapi untuk beberapa saat, Ki Selabajra membiarkan anak gadisnya berlaku demikian. Bahkan ia pun berpesan kepada murid-muridnya yang lain, agar mereka tidak mengganggunya dan mencari tempat lain untuk berlatih. Sementara itu, Gemakwerdi dan Makerti yang masih berada di padepokan menjadi cemas pula. Makerti mula-mula telah menyatakan keinginannya kepada Gemakwerdi untuk kembali. Tetapi agaknya Gemakwerdi masih belum sampai hati meninggalkan gurunya dalam keadaan yang demikian. Kegelisahannya itu dapat membuatnya kehilangan akal, berkata Gemakwerdi kepada Makerti. Makerti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, aku kira Ki Selabajra cukup dewasa. Tetapi jika kau menganggap bahwa sebaliknya kita menemaninya untuk berapa hari lagi, aku pun tidak berkeberatan. Kita akan melihat perkembangan keadaan. 1 atau 2 hari saja lagi, sahut Gemakwerdi. Dalam pada itu, agaknya Gemakwerdi telah mempunyai rencana sendiri.
Selagi Ken Padmi terlempar dari angan-angan dan harapan yang lambung tinggi, dan jatuh terbanting ke dalam jurang yang dalam, maka ia pun berusaha hadir di dalam kehidupan batin gadis itu. Ada saja yang dilakukannya untuk menarik perhatian Ken Padmi yang sedang murung. Kadang-kadang, seolah-olah di luar kehendaknya, Gemakwerdi berpapasan di muka longkangan dengan Ken Padmi yang akan pergi ke Pakiwan. Kadang-kadang mereka bertemu di tempat lain pada saat yang berbeda. Adalah seakan-akan tidak sengaja, ketika Ken Padmi pergi ke sanggar, tiba-tiba saja ia terkejut. Ketika ia akan menyelarak pintu dari dalam, ternyata Gemakwerdi sudah berada di dalam sanggar. "Apa kerjamu di situ?" bertanya Ken Padmi dengan suara datar. "Aku mencoba mendalami ilmuku, selama ini aku tidak pernah mendalami ilmuku. Aku hanya mempergunakannya saja sesuai dengan apa adanya. Aku akan mempergunakan sanggar ini, sendiri." Gemakwerdi menarik nafas dalam-dalam, sambil mengangguk ia berkata, "Silahkan, aku mempergunakannya sebelum soalnya kau pergunakan." "Terima kasih," berkata Ken Padmi singkat. Tetapi, kata-kata Gemakwerdi penuh keraguan-raguan, "Menurut pendapatku, berlatih sendiri dan berpasangan, akan jauh berbeda. Hasilnya lebih mantap jika tidak berlatih seorang diri. Biasanya aku berlatih dengan Paman Makerti. Tetapi saat ini Paman Makerti sedang letih. Karena itu, aku berlatih seorang diri." Ken Padmi tidak tertarik sama sekali kepada keterangan itu. Jawabnya, "Aku lebih senang berlatih sendiri." Gemakwerdi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah, aku akan pergi." Gemakwerdi pun kemudian meninggalkan sanggar itu, dan membiarkan Ken Padmi berlatih sendiri. Tetapi Gemakwerdi tidak pernah mundur. Ada saja usahanya untuk dapat bertemu dan berbicara satu dua patah kata. Sikapnya yang lembut dan kata-katanya yang ramah lambat laun terasa menyentuh perasaan Ken Padmi yang sedang pedih. Di luar sadarnya, maka Ken Padmi pun mulai berbincang satu dua kata dengan Gemakwerdi mengenai ilmu padepokan kenanga. Seolah-olah mereka tidak sesuai pendirian. Namun Gemakwerdi sudah mengalah dan seakan-akan ia menyadari kesalahannya. Bahkan ia seakan-akan selalu mengakui dan minta maaf akan kesalahannya. Makerti yang melihat sikap Gemakwerdi itu menjadi berdebar-debar. Ia mengerti bahwa perasaan itu memang sudah tersimpan di hati Gemakwerdi sejak mereka belum mengenal anak muda yang bernama Mahisa Bungalan. Namun Gemakwerdi merasa dirinya masih belum saatnya untuk berbuat sesuatu. Kehadiran Mahisa Bungalan telah agak menjauhkannya dari angan-angan itu. Namun angan-angan itu kini rasa-rasanya telah tumbuh kembali di hatinya. Meskipun pembicaraan yang satu dan dua kali dilakukan oleh Gemakwerdi dan Ken Padmi itu selalu berkisar pada ilmu yang sedang mereka pelajari, namun kesempatan yang demikian itu telah membesarkan hati Gemakwerdi. Bahkan pada suatu saat, Ken Padmi tidak menolak ketika Gemakwerdi bersedia untuk membantunya berlatih kanuragan di dalam sanggar. Makerti yang melihat perkembangan itu menjadi semakin gelisah, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali ia pernah mencoba untuk memberikan nasihat kepada Gemakwerdi, agar ia tidak kehilangan akal. Namun Gemakwerdi sambil tersenyum menjawab, "Aku tidak berbuat apa-apa Paman. Ia adalah murid terbaik di padepokan ini. Bukankah dengan demikian aku akan dapat ikut meningkatkan ilmuku pula?" Alasan itu memang wajar sekali nampaknya. Tetapi Makerti mengerti bahwa sebenarnya Gemakwerdi sama sekali bukan mementingkan peningkatan ilmunya. Tetapi kesempatan untuk bersama Ken Padmi yang sedang mengalami goncangan batin itulah yang menjadi tujuan utamanya. Gemakwerdi yang dalam olah kanuragan berada di tataran yang lebih rendah dari Ken Padmi, berusaha untuk dapat berbuat sebaik-baiknya. Dengan sungguh-sungguh ia membantu Ken Padmi dalam latihan-latihan yang dilakukannya untuk mengisi kesepian di hatinya. Namun seperti yang dikatakannya, kecuali kesempatan untuk berada bersama-sama dengan Ken Padmi di sanggar, maka ia pun dapat memanfaatkan saat-saat itu untuk mematangkan ilmunya pula. Kegelisahan Makerti tidak tertahankan lagi melihat perkembangan keadaan itu. Seolah-olah ingin menghadap Ki Selabajra dan menyampaikan kegelisahannya itu kepadanya, tetapi ia masih mampu menahan diri. Ia mencoba untuk mencari jalan lain yang sebaik-baiknya. Karena itulah, maka sekali lagi ia mencari kesempatan untuk berbicara dengan Gemakwerdi. "Paman, aku sudah cukup dewasa. Aku sudah dapat menilai, apakah yang sebaiknya aku lakukan," berkata Gemakwerdi ketika Makerti berusaha untuk memberinya peringatan. "Benar, Gemakwerdi.
Kau memang sudah cukup dewasa, tetapi apakah setiap orang yang sudah cukup dewasa tidak pernah melakukan suatu kehilafan? Jawab Makerti. Aku sudah mempelajari baik-baik, apakah yang aku lakukan sekarang? Aku menganggap bahwa yang aku lakukan itulah yang sebaik-baiknya. Kau harus menyadari bahwa hubungan antara Ken Padmi dan Mahisa Bungalan adalah hubungan yang mendasar. Karena itu, maka hubungan yang demikian akan tidak mudah mereka lupakan. Seandainya ada kabut yang membayanginya, tetapi itu sifatnya tentu hanya sementara. Aku tidak akan mengganggu hubungan itu, Paman. Aku sedang memperdalam ilmu kanuragan yang pernah aku pelajari di padepokan ini. Jangan selalu menghindari keadaan yang sebenarnya, Gemak Werdi. Aku ingin berbicara dengan sungguh-sungguh karena itu, maka marilah kita berpangkal kepada keadaan yang sebenarnya, berkata Makerti kemudian. Gemak Werdi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Paman. Sebaiknya Paman tidak usah ikut serta berbicara tentang diriku. Gemak Werdi, berkata Makerti, aku selalu memberimu peringatan meskipun kau tidak pernah mendengarkannya. Ketika kau pergi ke Watan untuk menghaloki Lambun, aku pun sudah memberimu peringatan. Tetapi kau tidak mengacuhkannya, sehingga hampir saja kau menjadi korban karenanya. Untunglah bahwa saat itu hadir seorang anak muda yang bernama Mahisa Bungalan. Dan kau sekarang justru telah melakukan kesalahan yang lebih besar. Bukankah kau melihat, apa yang telah terjadi atas Gagak Beranang? Gemak Werdi tertawa. Katanya, jika ingin pulang, pulanglah. Segala yang terjadi akan menjadi tanggung jawabku. Kau benar-benar sudah menjadi gila. Tidak, Paman. Hubungan antara Mahisa Bungalan dengan Ken Padmi sudah putus. Ken Padmi sudah mengatakan bahwa ia tidak akan dapat menerima Mahisa Bungalan dengan alasan apapun juga. Itulah yang sedang dicari jalan, berkata Makerti, orang-orang tua berusaha untuk memulihkan hubungan itu, kau sedang mencari keuntungan dari peristiwa itu. Kau ingin mendapatkan ikannya di saat air sedang keruh. Makerti menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Gemak Werdi justru tertawa. Katanya, Paman menganggap aku masih kanak-kanak. Biarkan saja apa yang aku lakukan. Aku mengerti sepenuhnya, jangan menasehati aku seperti Paman menasehati para cantrik yang baru datang di padepokan ini. Gemak Werdi, berkata Makerti dengan nada dalam dan datar, jangan merusak usaha orang-orang tua untuk memulihkan kembali hubungan antara Mahisa Bungalan dan Ken Padmi. Siapa yang merusak? Aku sedang berusaha membuat hati gadis itu menjadi jernih. Aku harus melakukan sesuatu agar Ken Padmi tidak membunuh diri. Tidak kehilangan akal dan nalar. Tidak menjudi gila atau mengalami peristiwa-peristiwa lain yang mengerikan. Bukan itu, Gemak Werdi, Makerti menggeleng, kau masih saja berusaha mengelabui aku. Aku sudah melihat apa yang sebenarnya kau lakukan. Itulah yang aku keberatan. Gemak Werdi menggelengkan kepalanya. Katanya, aku berbuat atas pertimbangan yang masak. Sudahlah, Paman. Pulanglah. Memang sudah waktunya kau meninggalkan padepokan ini. Biarlah aku tetap di sini untuk sementara, sehingga karena itu maka ilmuku akan meningkat dengan pesat. Makerti menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa Gemak Werdi yang sudah diracuni oleh perasaan yang tidak terkendali, sulit untuk diajak menilai tingkah lakunya sendiri. Karena itu, betapapun berat hatinya, ia terpaksa melepaskan usahanya, karena jika ia ingin memaksakan pendapatnya, maka ia tentu akan berselisih dengan Gemak Werdi, sehingga akan dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya. Dengan demikian, maka Makerti seolah-olah merasa tidak ikut mencampuri persoalan itu. Ia lebih baik menghindar dan tidak terlibat dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Gemak Werdi, berkata Makerti kemudian, aku sudah berusaha. Tetapi pengaruhku atasmu memang sangat terbatas. Kau sudah merasa cukup dewasa, sehingga aku tidak perlu lagi mencampuri persoalanmu, seperti juga pernah kau katakan sebelum kau pergi ke Watan. Setiap kali kau selalu berbicara tentang Watan. Aku sudah mengakui bahwa Mahisa Bungalanlah yang telah menyelamatkan aku. Aku pun mengerti bahwa Mahisa Bungalan telah menyelamatkan padepokan ini. Tetapi apa yang dapat kita katakan atas orang yang tidak menghiraukan padepokan ini lagi? Yang telah pergi jauh tanpa berpaling? Apakah kau kira sebaiknya Ken Padmi datang kepadanya, merunduk dan menangisi kepergian anak muda itu, dan membasuh kakinya dengan air mata? Makerti menggeleng lemah. Katanya,
kau mengerti yang aku maksudkan. Tetapi kau sengaja memborkannya dengan pengertian yang berbeda. Karena itu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Terserah kepadamu yang telah cukup dewasa. Yang telah dapat mengetahui baik dan buruk, dan yang telah dapat berdiri di atas sikap yang bertanggung jawab. Terima kasih. Jika kau tidak mengganggu aku lagi, maka kau benar-benar seorang yang mengerti tentang aku. Aku mengerti tentang kau, sahut Makerti, tentang sikapmu dan tentang kekacauan pikiranmu. Aku mengerti bahwa kau telah memberikan arti yang lain terhadap penilaianku atas sikapmu, terserah kepada paman. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan berkeberatan. Tetapi aku akan tetap tinggal di sini seperti saat aku belum meninggalkan padepokan ini. Meskipun aku sudah menyelesaikan masa berguru dengan menyadap semua ilmu guru, tetapi aku baru mengenalnya dan belum memahaminya. Karena itulah maka aku tidak dapat berbuat banyak ketika aku berada di Watan. Apapun yang kau katakan, tidak mengubah penilaianku atas dirimu. Aku pun mengerti bahwa kau tidak mempedulikan lagi penilaian orang lain atas dirimu. Tetapi aku pun berhak berbuat seperti yang kau lakukan. Gemak Werdi justru tertawa. Katanya, terima kasih. Kapan kau akan kembali? Aku akan kembali secepatnya. Aku masih mempunyai pekerjaan di rumah, jawab Makerti. Secepatnya. Kapan secepatnya itu? 2 atau 3 pekan lagi, jawab Makerti. Kau gila. 2 atau 3 pekan adalah waktu yang sangat panjang. Ah, jangan bermain-main. 3, 4 atau 5 pekan adalah waktu yang sama sekali tidak berarti bagiku. Aku tentu sudah tidak letih lagi. Dan aku akan berpacu kembali semalam aku akan menginap di rumah Ki Buyut di perjalanan. Wajah Gemak Werdi menjadi tegang. Katanya kau jangan mencoba mengganggu aku paman. Jangan hiraukan aku. Aku dapat menentukan diriku sendiri, sesuai dengan kehendakku dan yang paling baik bagiku sendiri. Kita masing-masing dapat menentukan sikap tanpa keterikatan. Kita masing-masing dapat menilai apa saja tanpa saling membicarakan dan saling menegur. Gemak Werdi menggeram. Ia mengerti bahwa Makerti sudah kehilangan kesabaran. Tetapi ia pun menjadi semakin keras menghadapi sikap itu, ia tidak mau mundur lagi barang selangkah. Karena itu, maka katanya, baik paman. Kita akan menempuh jalan kita masing-masing. Aku menempuh jalanku sendiri, dan kau menempuh jalanmu. Tetapi jika kau berusaha membentur aku, maka aku pun akan berbuat apa saja menurut kehendakku pula. Makerti menarik nafas dalam-dalam. Ia masih menyadari keadaannya dan hubungan kadang yang ada. Karena itu, maka sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, kita akan menempuh jalan kita masing-masing. Gemak Werdi pun kemudian tidak menjawab lagi. Ditinggalkannya Makerti yang kecewa. Namun Gemak Werdi tidak akan berubah sikapnya. Ia tidak melihat jalan lain yang dapat dilaluinya. Seolah-olah ia melihat pintu yang sudah terbuka, sehingga ia tinggal melangkah masuk, meloncati telundak yang rendah. Makerti hanya dapat menekan dadanya yang serasa pepat. Ia merasa tidak ada perlunya lagi berada di padepokan kenanga. Ia tidak mau selalu digelisahkan melihat sikap Gemak Werdi. Tetapi ia pun tidak ingin mengkhianatinya dengan menghubungi langsung Ki Selabajra dan memberikan beberapa keterangan yang akan dapat menimbulkan kekecewaan yang mendalam pada Gemak Werdi. Karena itu, maka tidak seperti yang dikatakannya, maka di hari berikutnya, Makerti telah menghadap Ki Selabajra untuk minta diri. Gemak Werdi menjadi heran mendengar Makerti minta diri secepatnya. Perubahan sikap itu telah menumbuhkan berbagai macam tanggapan. Dengan gelisah Gemak Werdi mencoba menebak apa yang akan dilakukan oleh Makerti selanjutnya. Apakah ia akan menemui Mahisa Bungalan di padepokan Watu Kendeng? Pertanyaan itu telah mengganggunya. Sementara itu, maka Ki Selabajra telah bertanya pula kepadanya, Gemak Werdi. Apakah kau juga akan kembali? Gemak Werdi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, Guru. Jika guru berkenan, aku masih akan tinggal beberapa hari lagi di padepokan ini. Pengalaman yang baru saja terjadi telah memaksa aku untuk berpikir, agar aku mencari kesempatan mematangkan ilmuku yang semula dengan bodoh aku anggap sudah cukup, aku berniat untuk menekuninya lebih lama lagi. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bagus Gemak Werdi. Kau masih muda. Kau masih mempunyai kesempatan yang panjang.
Sejak semula aku sudah mengatakan, bahwa yang kau miliki baru dasar-dasar ilmu perguruan ini. Ketika kau bertemu dengan anak muda yang bernama Mahisa Bungalan, maka kau merasa bahwa ilmumu itu terlampau kecil dibandingkan dengan ilmu yang dimilikinya. Bahkan gagak beranang pun telah berhasil mengejutkan kau dan juga aku. Karena sebenarnya lah bahwa ilmu yang ada padaku, tidak akan dapat menjangkau bahkan hanya mendekati ilmu anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu. Gemak Werdi menarik nafas dalam-dalam. Ternyata gurunya sama sekali tidak berkeberatan bahwa ia tetap tinggal di padepokan itu untuk beberapa saat, seperti pada saat ia masih berguru. Makerti yang duduk dengan kepala tunduk hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Namun demikian dadanya menjadi bagaikan pepat. Ia mengerti ketidakjujuran Gemak Werdi. Tetapi ia tidak dapat mengatakannya karena beberapa macam sebab. Mudah-mudahan pada suatu saat Ki Selabajra dapat melihat dan mengambil sikap. Tetapi jika Gemak Werdi kemudian dapat diterima baik oleh Ken Padmi dan Ki Selabajra, maka biarlah segalanya itu terjadi. Tetapi jika hal itu dilakukan dengan licik, maka malanglah nasib gadis padepokan Kenanga itu, berkata Makerti kepada diri sendiri. Ia sudah memutuskan untuk tidak mencampurinya lebih jauh. Ia tidak ingin terlibat dalam persoalan yang sangat pribadi itu. Baik atau buruk. Karena itu, maka Makerti pun berniat benar-benar untuk meninggalkan padepokan itu dengan segera. Beberapa orang murid padepokan Kenanga dan bahkan Ken Padmi sendiri, masih mencoba menahannya. Tetapi Makerti sudah berniat bulat untuk kembali ke rumahnya. Dengan setengah hati, Makerti pun kemudian minta diri kepada Gemak Werdi yang masih akan tinggal. Tetapi ia sama sekali tidak memberikan pesan apapun juga. Ia sudah bertekad untuk tidak mencampuri persoalannya, apapun yang akan dilakukan. Ketika Makerti meninggalkan padepokan Kenanga, ada juga niatnya untuk singgah ke padukuhan Watu Kendeng. Namun niat itu pun diurungkannya. Ia akan menjadi bingung jika pada suatu ketika Mahisa Bungalan bertanya tentang Ken Padmi yang sedang tersinggung perasaannya itu. Karena itu, maka terdorong oleh keburaman hati. Maka Makerti pun segera berpacu. Ia tidak ingin bermalam di perjalanan. Meskipun ia harus menempuh perjalanan hampir sehari semalam, ia akan melakukannya. Tetapi Makerti tidak ingin menyiksa kudanya. Ia justru lebih memperhatikan kudanya daripada dirinya sendiri. Karena itu, maka di saat-saat tertentu, ia pun berhenti untuk memberi kesempatan agar kudanya dapat beristirahat, makan secukupnya dan minum air jernih. Sementara Makerti dalam perjalanan kembali ke padepokan Kenanga, Mahisa Bungalan telah dicengkam pula oleh kegelisahan. Untuk sementara ia masih dapat memaksa diri tinggal di padepokan Watu Kendeng. Tetapi keinginannya untuk meneruskan perjalanan sulit untuk dibendungnya lagi. Apalagi ia telah didesak oleh suatu keinginan untuk menyampaikan persoalannya kepada ayahnya, Mahendra. Bahwa ia telah berhubungan dengan seorang gadis dari padepokan kecil bernama Ken Padmi. Mudah-mudahan aku masih mendapat kesempatan, berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya, aku akan mohon agar Ki Watu Kendeng sempat menyampaikan pesan, bahwa sebenarnya Mahisa Bungalan hanya sekedar mohon penundaan waktu. Tetapi jika hatinya telah patah, maka sulit untuk dapat direkat kembali, berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Tetapi ia masih tetap berpengharapan, bahwa hal itu akan dapat terjadi kelak. Namun demikian dengan hati berdebar-debar ia berkata kepada diri sendiri, mudah-mudahan tidak ada orang lain yang merenggutnya dengan cara apapun juga. Namun betapapun juga ia mencoba menahan diri, akhirnya sampai juga pada saatnya, ia harus minta diri. Dengan ragu-ragu ia pun menyampaikan niatnya untuk melanjutkan perantauannya sebelum ia harus kembali ke Singasari. Dengan memaksa diri ia pun telah menyampaikan pesannya, bahwa ia masih berharap untuk dapat kembali ke padepokan Kenanga dengan orang tuanya seperti yang dikatakannya, meskipun ia tidak akan melupakan Ki Watu Kendeng pun akan menyertainya. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mengerti bahwa saat yang demikian tentu akan datang. Jika Mahisa Bungalan bersedia tinggal beberapa saat di padepokannya, itu pun telah membuatnya berbesar hati. Karena itu maka ia tidak akan dapat menahannya lagi. Selama Mahisa Bungalan berada di padepokannya, ia sudah berusaha berbuat sebaik-baiknya, bahkan ia berusaha untuk membuatnya berbesar hati pula dengan pembicaraannya tentang gadis padepokan Kenanga. Tetapi yang justru berakhir dengan kesalahpahaman. Namun demikian, Ki Watu Kendeng masih juga bersedia untuk berbicara dengan Ki Selabajra.
Ia ingin sekali lagi menjelaskan persoalan yang sebenarnya tentang Mahisa Bungalan. Mudah-mudah Ken Padmi dapat mengerti, berkata Ki Watu Kendeng. Aku mohon maaf, bahwa itu harus terjadi. Tetapi aku benar-benar berniat baik. Karena aku adalah seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tuaku, berkata Mahisa Bungalan. Aku mengerti Mahisa Bungalan, jawab Ki Watu Kendeng, karena itu, aku pun akan berusaha. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun kemudian minta diri, meninggalkan padepokan Watu Kendeng, melanjutkan perantauannya seperti yang ingin dilakukannya sejak ia meninggalkan Singasari. Tetapi sebelum ia berangkat, maka langkahnya tertegun ketika seekor kuda memasuki halaman padepokan Watu Kendeng. Gemak Werdi, desis Mahisa Bungalan. Ki Watu Kendeng yang telah mengenal anak muda itu pun kemudian mempersilahkannya naik ke pendapa. Apakah kau akan pergi Mahisa Bungalan? Bertanya Gemak Werdi setelah ia duduk di pendapa. Ya Gemak Werdi. Aku akan meninggalkan padepokan Watu Kendeng, jawab Mahisa Bungalan. Bukankah ia memang seorang perantau, sahut Ki Watu Kendeng. Gemak Werdi mengangguk-angguk. Katanya kemudian, jika demikian maka dugaan kami memang benar. Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, dugaan tentang apa Ngger? Mahisa Bungalan memang tidak bersungguh-sungguh, jawab Gemak Werdi. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Sambil beringsut setapak ia bertanya, apakah membawa pesan dari Ki Selabajra? Ya Ki Watu Kendeng. Berdasarkan atas pertimbangan yang matang, maka aku diutusnya datang kemari. Lebih baik segalanya menjadi jelas daripada masih merupakan teka-teki yang tidak tertebak. Aku tidak mengerti, desis Ki Watu Kendeng. Gemak Werdi termenung sejenak. Kemudian katanya, Ki Watu Kendeng. Aku datang untuk menyampaikan sebuah keputusan. Keputusan tentang apa Ngger? Bertanya Ki Watu Kendeng. Tentang Mahisa Bungalan, jawab Gemak Werdi. Dada Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak mendahului Ki Watu Kendeng. Betapapun juga ia menunggu, apa yang akan dikatakan oleh Ki Watu Kendeng kepada Gemak Werdi. Apakah yang akan kau katakan tentang Mahisa Bungalan itu, Ngger? Aku kira masalahnya demikian penting, sehingga apakah Ki Selabajra menganggap bahwa kau seorang diri sudah cukup untuk mewakilinya? Gemak Werdi mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, kenapa kau bertanya demikian Ki Watu Kendeng? Aku adalah muridnya. Apakah aku tidak berhak menjadi utusannya dalam segala hal? Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Katanya, mungkin demikian Ngger. Tetapi baiklah, apakah yang akan kau sampaikan? Ki Watu Kendeng. Masalahnya sebenarnya tidak terlalu penting. Aku mendapat pesan dari Ki Selabajra atas permintaan anaknya Ken Padmi, agar segala hubungan diputuskan. Masing-masing tidak usah saling berharap dan menganggap bahwa antara keduanya, maksudku Mahisa Bungalan dan Ken Padmi adalah sebagai dua orang bersaudara. Kakak beradik. Tanpa hubungan yang lain lagi, berkata Gemak Werdi kemudian. Wajah Mahisa Bungalan terasa menjadi panas. Tetapi ia masih saja menahan diri dan membiarkan Ki Watu Kendeng menjawab, angger Gemak Werdi. Menurut penerimaanku, hal ini adalah hal yang penting. Bukannya tidak penting seperti yang Angger katakan. Maksudku Ki Watu Kendeng, bahwa yang aku sempalkan ini bukannya persoalan yang perlu diperbincangkan lagi. Adalah berbeda dengan persoalan yang justru baru mulai dibicarakan. Itu adalah hal yang sangat penting. Tetapi sekedar menyampaikan sebuah keputusan yang seolah-olah telah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, maka persoalannya tidaklah sepenting persoalan yang pertama. Angger keliru, berkata Ki Watu Kendeng, tidak ada yang telah menyepakati hal itu. Bahwa Ken Padmi menjadi salah paham, itu sudah ketahui. Tetapi antara aku dan Ki Selabajra masih terikat suatu kesediaan untuk saling berbicara tentang hal ini. Itulah yang agak mengharapkan, kenapa tiba-tiba saja ia mengutus seorang muridnya. Meskipun aku tidak menolak pembicaraan yang disampaikan lewat Angger Gemak Werdi. Gemak Werdi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku mohon maaf Ki Watu Kendeng. Tetapi pesan guruku sudah jelas. Bahwa tidak ada pembicaraan apapun lagi. Yang ada adalah hubungan keluarga yang lebih akrab. Hubungan antara kakak beradik. Ketika Mahisa Bungalan beringsut setapak, maka dengan tergesa-gesa Ki Watu Kendeng berkata, Angger Mahisa Bungalan.
Aku harap, Angger tidak cepat salah paham seperti Ken Padmi, karena justru Ken Padmi adalah seorang gadis. Bagaimanapun juga, aku masih merasa berkewajiban untuk berbicara dengan Ki Selabajra. Mahisa Bungalan yang sudah hampir menyahut, seakan-akan harus menelan kata-katanya kembali ke dalam kerongkongannya. Namun justru karena itu, maka dadanya serasa menjadi sesak. Angger Gemakwerdi, berkata Ki Watu Kendeng kemudian, aku telah menerima Angger dengan senang hati. Semua pesan telah aku terima dan aku mengerti. Namun demikian, pada suatu saat aku akan mohon waktu kepada Ki Selabajra untuk dapat sekedar berbicara tentang masalah yang pelik ini. Wajah Gemakwerdi justru menegang. Dengan sungguh-sungguh ia berkata, tidak akan ada gunanya. Ki Selabajra sudah memutuskan. Karena itu, agaknya tidak akan dapat ditarik kembali. Jawaban itu justru sangat menarik perhatian Mahisa Bungalan. Semula ia sudah hampir kehilangan pengamatan diri dan akan terperosok ke dalam sikap yang gelap. Namun justru karena sikap Gemakwerdi, maka tiba-tiba saja ia berkata, Gemakwerdi, aku mohon maaf bahwa aku pun akan ikut berbicara. Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya. Tetapi ketika ia melihat wajah Mahisa Bungalan yang jernih, ia membiarkan saja anak muda itu berkata, aku adalah orang yang paling berkepentingan dengan pesan Ki Selabajra. Aku mengerti betapa hati seorang gadis cepat menjadi patah. Tetapi aku berharap bahwa Ken Padmi tidak akan berbuat demikian. Sayang Mahisa Bungalan, jawab Gemakwerdi, harapanmu itu tidak akan berarti apa-apa. Ken Padmi sudah memutuskan, tidak akan berhubungan dengan Mahisa Bungalan kecuali sebagai seorang kakak yang telah menyelamatkannya dari bencana yang paling pahit bagi seorang gadis. Ternyata ia ingat peristiwa itu, sahut Mahisa Bungalan, tetapi apakah salahnya jika aku masih akan mencoba menunggu sampai hatinya luluh? Gemakwerdi termangu-mangu sejenak. Agaknya ia tidak menyangka bahwa Mahisa Bungalan akan bersikap demikian. Namun Gemakwerdi pun kemudian berkata, Mahisa Bungalan. Sebenarnya aku tidak akan sampai hati mengatakannya. Tetapi karena nampaknya masih belum mengerti, maka baiklah aku katakan bahwa saat ini Ken Padmi telah menemukan jodohnya. Jodoh yang sesuai dengan gadis itu dan disetujui pula oleh orang tua masing-masing. Meskipun anak muda itu tidak memiliki kemampuan seperti Mahisa Bungalan, namun justru karena itu, ia berharap bahwa anak muda itu akan bersikap sungguh-sungguh dan tidak sekedar mengisi saat-saat hatinya kosong. Wajah Mahisa Bungalan menegang sejenak. Demikian pula Ki Watu Kendeng. Bahkan ternyata bahwa perasaan Ki Watu Kendanglah yang telah bergejolak sehingga dengan serta-merta ia menjawab, itu tidak mungkin Ger. Aku masih harus bertemu dan berbicara dengan Ki Selabajra. Sudahlah Ki Watu Kendeng, berkata Gemakwerdi, jangan mengusik kebahagiaan Ken Padmi yang telah menemukan seseorang yang paling sesuai di dalam hidupnya. Siapakah orang itu? Tiba-tiba saja Ki Watu Kendeng bertanya. Aku sendiri kurang mengerti. Aku hanya mendapat perintah dari Ki Selabajra untuk menyampaikan hal ini kepada Ki Watu Kendeng. Mungkin anak muda itu masih mempunyai sangkut paut hubungan darah. Tetapi biarlah aku tidak memberikan jawaban, karena aku memang tidak mengerti. Nafas Ki Watu Kendeng tiba-tiba saja menjadi terengah-engah seolah-olah orang tua itu baru saja melakukan pekerjaan yang sangat berat. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan sendiri masih tetap dapat menguasai dirinya. Bahkan ia masih dapat berkata dengan sareh, baiklah Gemakwerdi. Jika itu sudah menjadi keputusan. Bagiku keputusan itu adalah keputusan sepihak, sehingga tidak berlaku bagi pihak aku dan Ki Watu Kendeng. Bagiku, harapan itu masih tetap aku junjung. Aku akan pulang ke Singasari, mengabarkan hal ini kepada orang tuaku. Orang tuaku akan datang ke padepokan ini, dan bersama-sama dengan Ki Watu Kendeng menghadap Ki Selabajra menyampaikan persoalan yang bagiku merupakan persoalan yang sangat besar. Itu hanya akan membuang waktu saja, potong Gemakwerdi. Aku tidak memperhitungkan waktu, karena waktu itu dapat aku petik tanpa kesulitan apapun juga. Aku adalah seorang perantau yang mempunyai waktu berlimpah-limpah. Ayahku pun bukan seorang yang sibuk dengan tugasnya. Tetapi kerja yang tidak ada gunanya, apakah masih akan dilakukan? Bertanya Gemakwerdi. Aku meragukan, apakah yang akan aku lakukan itu sama sekali tidak akan berarti. Seandainya kau dapat mengusik perasaan Ken Padmi yang sudah hidup tenang dengan suaminya, apakah itu bukan berarti bahwa kau telah merampas kedamaian hatinya? Itulah pertanda cintamu kepada seorang gadis, bertanya Gemakwerdi.
Aku tidak sedungu yang kau sangka. Aku dapat berbuat sesuatu tanpa melukai hati seseorang. Tetapi baiklah, segala yang dipesankan kepadamu telah kami terima di padepokan ini. Sampaikan hormatku kepada Ki Selabajra dan salamku kepada Ken Padmi. Selama yang kau katakan itu belum terjadi, maka aku masih akan berbuat sesuatu. Dan untuk mengetahui apakah hal itu sudah terjadi atau belum, bukankah persoalan yang mudah sekali, berkata Bungalan kemudian. Dada Gemakwerdi menjadi berdebar-debar. Ternyata tidak mudah baginya membakar hati Mahisa Bungalan. Ia menyangka bahwa Mahisa Bungalan pun akan menjadi marah dan dengan serta-merta memutuskan segala hubungan. Tetapi Mahisa Bungalan tidak berteriak, aku adalah seorang laki-laki. Aku akan dapat mencari jauh lebih baik dari gadis padepokan kenanga itu, bahkan ternyata Mahisa Bungalan seolah-olah tidak lagi menghargai dirinya sendiri dan merendahkan diri untuk tetap merangkak di depan regol padepokan kenanga. Aneh, berkata Gemakwerdi di dalam hatinya. Tetapi kegelisahan yang sangat telah melanda perasaannya. Jika benar Ki Watu Kendeng dan bahkan mungkin Mahisa Bungalan sendiri akan datang ke padepokan kenanga, maka akibatnya tentu akan parah baginya. Yang tidak diketahui oleh Gemakwerdi, bahwa sikap Mahisa Bungalan adalah justru karena kecurigaannya. Dengan menahan hati Mahisa Bungalan seakan-akan tidak menghargai dirinya sendiri. Jika di saat ia mendengar pembicaraan Gemakwerdi yang mula-mula darahnya sudah mulai bergejolak, namun kemudian justru ia berhasil menahan hatinya. Betapapun juga Gemakwerdi menahan kegelisahannya, tetapi Mahisa Bungalan dapat menangkapnya barang sekilas di wajah anak muda itu. Dengan demikian maka kecurigaannya pun menjadi semakin menyala di dalam dadanya. Meskipun Mahisa Bungalan tidak mengetahui dengan pasti latar belakang dari sikap Gemakwerdi, namun seperti yang dikatakannya, ia bukannya seorang yang sangat dungu, sehingga ia pun mulai mencurigai Gemakwerdi sebagai seorang anak muda. Tetapi Mahisa Bungalan tidak ingin berselisih dengan anak muda itu. Baginya Gemakwerdi bukannya apa-apa. Tetapi perselisihan dengannya hanyalah akan menimbulkan kesulitan. Jika bukan kesulitan lahir, tentu kesulitan batin. Gemakwerdi yang merasa salah hitung itu, akhirnya mencoba juga untuk memutuskan segala hubungan Mahisa Bungalan dengan Ken Padmi dan padepokan kenanga. Katanya, terserahlah kepadamu Mahisa Bungalan. Aku sudah berusaha melakukan kewajibanku sebagai seorang padepokan kenanga, atau orang lain untuk kepentinganmu, aku tidak tahu, apakah Ki Selabajra masih dapat melakukan tugas dengan baik. Dan apakah dengan demikian Ki Selabajra masih akan menganggapmu sebagai seorang anak muda yang tahu diri. Mahisa Bungalan benar-benar telah berhasil menguasai dirinya. Karena itu jawabnya, apapun anggapan atasku, akan aku terima dengan senang hati. Sejak semula aku memang merasa seorang yang tidak berharga. Itulah sebabnya aku diwatan bersikap seperti perasaanku. Aku memang orang yang tidak pantas diperhitungkan. Bahkan aku mulai berpikir, apakah Ki Selabajra pun mulai menganggap demikian terhadapku. Tetapi aku bukan seorang yang mudah berputus asa. Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti, kenapa Mahisa Bungalan benar-benar telah merendahkan dirinya tanpa ragu-ragu. Tetapi dengan demikian, Gemakwerdi justru menjadi semakin berdebar-debar. Ia sudah berusaha untuk membuat hati Mahisa Bungalan panas dan patah. Tetapi ternyata ia gagal. Dengan cemas akhirnya Gemakwerdi minta diri. Kedatangannya ke Watu Kendeng membuatnya justru menjadi bingung. Ia berharap untuk selanjutnya Mahisa Bungalan tidak akan mengganggu perasaan Ken Padmi lagi. Tetapi yang terjadi sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Anak muda yang tidak tahu malu, katanya di dalam hati. Sementara itu Mahisa Bungalan pun berkata, salamku kepada Ki Selabajra dan Ken Padmi. Aku hari ini meninggalkan Watu Kendeng untuk datang kembali pada saat yang lain. Wajah Gemakwerdi menjadi tegang, tetapi ia menjawab, semuanya akan aku sampaikan kepada Ki Selabajra. Dengan demikian Ki Selabajra akan lebih mengenalmu sebagai seorang anak muda yang lain dari yang dibayangkannya semula. Sayang, bahwa ia mendapat kesan yang salah tentang aku. Tetapi inilah aku yang sebenarnya. Tidak tahu diri, tidak berharga dan mungkin bukannya anak muda yang diharapkan. Gemakwerdi tidak menjawab, ia pun kemudian meninggalkan Watu Kendeng dengan hati yang gelisah. Sementara itu, Mahisa Bungalan yang sudah siap untuk berangkat, terpaksa kembali duduk di pendapa. Namun ia sudah berniat tidak akan menunda lagi perjalanan.
Aku ingin minta penjelasan sebelum kau berangkat Mahisa Bungalan, berkata Ki Watu Kendeng, aku tidak mengerti sikapmu. Semula aku menjadi cemas bahwa kau tidak akan dapat mengendalikan diri. Namun kemudian justru akulah yang hampir tidak dapat menahan hati, sementara kau benar-benar telah merendahkan dirimu sendiri. Aku tahu bahwa kau memang seorang yang rendah hati. Seorang yang dengan sengaja merendahkan diri. Tetapi tidak di hadapan seorang gadis dan orang tuanya. Jika kau menganggap dirimu seorang perantau, karena kau ingin menyadap kehidupan ini sedalam-dalamnya. Dengan wajah seorang perantau, kau lebih banyak melihat dan mendengar tanpa kecurigaan orang lain. Tetapi apakah sikap itu berlaku juga dalam hubunganmu dengan Ken Padmi? Jika seorang gadis sudah menolakmu, apakah kau masih juga ingin bersimpuh di bawah kakinya? Mahisa Bungalan tersenyum jawabnya, aku kurang yakin akan pesan yang disampaikan oleh Gemakwerdi. Apakah pesan itu benar-benar diucapkan oleh Ki Selabajra, atau sekedar ucapan Gemakwerdi sendiri? Ki Watu Kendeng mengerutkan dahinya. Sejenak ia seolah-olah merenungi jawaban Mahisa Bungalan itu. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, mungkin kau benar Mahisa Bungalan. Mungkin Gemakwerdi tidak berbuat jujur terhadapmu. Agaknya memang demikian, sahut Mahisa Bungalan kemudian, sejak aku bertemu dengan anak muda itu untuk pertama kalinya di Watan, aku sudah mempunyai kesan yang kurang mantap terhadapnya. Sekarang, kecurigaanku menjadi semakin tebal karena sikap dan kata-katanya. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk, kemudian ia pun bertanya, jadi, apakah yang akan kau lakukan? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku akan meneruskan perjalanan, tetapi aku masih mohon agar Ki Watu Kendeng pada suatu saat berbicara dengan Ki Selabajra. Tetapi aku juga mohon agar Ki Watu Kendeng tidak dengan semata-mata mempersoalkan kedatangan Gemakwerdi. Jika benar yang dilakukan Gemakwerdi itu atas perintah Ki Selabajra, maka Ki Selabajra sendiri tentu akan menyebutnya. Tetapi jika tidak, maka sebaiknya Ki Watu Kendeng tidak usah mengatakannya, agar Gemakwerdi tidak mendapat celah di hadapan gurunya. Ki Watu Kendeng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku tahu bahwa kau tidak ingin mencelakai Gemakwerdi. Itu adalah suatu sikap yang baik. Tetapi sikap itu tidak akan dapat memperbaiki tingkah laku Gemakwerdi. Jika karena hal itu Gemakwerdi dihukum oleh gurunya, maka bukannya hukuman dan keprihatinan Gemakwerdi itulah yang kita inginkan, tetapi dengan hukuman itu, tingkah lakunya akan berubah. Mudah-mudahan ia menjadi baik dan jera melakukan kesalahan untuk seterusnya. Tetapi Mahisa Bungalan menggeleng. Katanya, sebaiknya kita mencari jalan lain. Sebenarnya aku sependapat dengan Ki Watu Kendeng. Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, perlu mendapat peringatan. Mungkin berat, mungkin ringan. Tetapi masalahnya justru menyangkut anak gadis Ki Selabajra sendiri, sehingga ada kemungkinan Ki Selabajra tidak lagi dapat berdiri tegak di atas pandangan yang adil. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Lalu kalanya, baiklah Mahisa Bungalan. Aku akan mencoba melakukan segala pesanmu. Aku akan mencari waktu yang paling baik untuk bertemu dengan Ki Selabajra. Aku tidak akan datang ke padepokannya, agar Gemakwerdi tidak menjadi sangat gelisah jika benar ia telah melakukan kesalahan. Tetapi aku berharap, bahwa aku akan dapat bertemu dengan Ki Selabajra pada saat-saat yang tidak terlalu lama. Mahisa Bungalan pun kemudian sekali lagi minta diri untuk melanjutkan perjalanan perantauannya, setelah ia menjelaskan maksudnya, serta memastikan pendiriannya kepada Ki Selabajra. Dengan berat hati, orang-orang padepokan Watu Kendeng telah melepasnya pergi. Mereka seolah-olah telah kehilangan sekali lagi sepeninggal kuda pramuja. Mahisa Bungalan pun sebenarnya merasa berat pula meninggalkan padepokan itu. Ia mengerti bahwa Ki Watu Kendeng yang telah kehilangan anaknya itu, hatinya benar-benar menjadi kosong. Baginya hari depan padepokannya dan hari depannya sendiri adalah gelap. Apalagi apabila ia mengingat bahwa tidak ada lagi orang yang dapat melanjutkan keturunannya dan melestarikan ilmunya seutuhnya. Sampai saat terakhir, ia tidak melihat bahwa salah seorang muridnya akan dapat menggantikan kedudukannya kelak, apabila ia sudah menjadi tua dan pikun. Namun dalam pada itu, Ki Watu Kendeng sendiri akhirnya telah menemukan sandaran yang paling baik bagi hidupnya, ia tidak melihat yang lain kecuali pasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Pencipta.
Apakah yang akan terjadi padanya, dan apakah yang akan dialami oleh masa-masa mendatang sepeninggalnya bagi padepokannya, diserahkannya bulat-bulat kepada Yang Maha Agung. Sementara itu, Mahisa Bungalan yang meninggalkan padepokan Watu Kendeng, berjalan dengan langkah yang ragu-ragu. Setiap kali ia menoleh, memandang padepokan yang menjadi semakin jauh dan akhirnya seakan-akan tenggelam di bawah cakrawala. Namun, meskipun padepokan Watu Kendeng sudah tidak nampak lagi di matanya, tetapi kesan tentang padepokan itu tidak terhapus dari hatinya, seperti juga Mahisa Bungalan tidak dapat melupakan padepokan Kenanga. Tetapi apakah aku masih mungkin datang ke padepokan itu lagi, keluhnya. Kadang-kadang ia merasa menyesal, bahwa ia sudah mencampuri persoalan Gemak Werdi di Watan. Bukan karena ia sudah menolong dan menyelamatkan Gemak Werdi, tetapi bahwa ia kemudian datang ke padepokan Kenanga, sehingga ia dapat bertemu dengan Ken Padmi itulah yang telah menumbuhkan penyesalan. Bahwa akhirnya pertemuannya dengan gadis padepokan Kenanga itu hanya akan menumbuhkan kenangan pahit di dalam hidupnya kemudian. Tetapi Mahisa Bungalan masih tetap berharap, ia benar-benar tidak yakin bahwa yang dikatakan oleh Gemak Werdi itu benar-benar pesan Ki Selabajera. Orang tua itu tentu tidak akan tergesa-gesa mengambil sikap meskipun ada juga salah paham, berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya, seolah-olah ia ingin menghibur perasaannya sendiri. Mahisa Bungalan sama sekali tidak menghiraukan panas matahari yang semakin terik di langit. Ia juga tidak menghiraukan orang-orang yang berpapasan dan memperhatikannya. Mahisa Bungalan berjalan saja dengan kepala tunduk dan angan-angannya yang membumbung tinggi, menyusuri mega-mega di langit yang biru bersih. Dalam pada itu, Gemak Werdi yang kembali ke padepokan Kenanga pun telah menjadi semakin dekat. Tetapi kegelisahannya pun rasa-rasanya menjadi semakin menyala di dalam hatinya. Seolah-olah ia akan dihadapkan pada suatu pertemuan yang akan dihadiri oleh Mahisa Bungalan dan beberapa orang lain yang akan minta pertanggungan jawab kepadanya. Akulah yang bodoh, katanya di dalam hati. Anak muda itu menyesal bahwa ia sudah melakukan kesalahan karena ketergesa-gesaannya. Ia kurang mendalami sifat dan watak Mahisa Bungalan sehingga ia telah tergelincir mengambil kesimpulan yang salah. Mahisa Bungalan tidak mudah menjadi mata gelap dan kehilangan nalar. Justru ia merendahkan dirinya sendiri di hadapan orang yang batinnya tidak memiliki pengaruh apapun juga. Dengan gelap, Gemak Werdi mencoba membuat perhitungan. Tetapi rasa-rasanya tidak ada jalan keluar dari persoalan yang sudah terlanjur dilontarkannya. Jika benar-benar Ki Watu Kendeng berusaha menemui Ki Selabajera dan menanyakan masalah Ken Padmi, maka perbuatanku itu akan segera diketahuinya, berkata Gemak Werdi di dalam hatinya. Demikian kegelisahan mencengkam jantungnya, sehingga ia berdesis, apakah aku akan berterus terang saja kepada Ken Padmi aku sudah melakukan sesuatu atas namanya, tetapi di luar pengetahuannya. Mungkin ia akan marah kepadaku, tetapi tentu akan malu mencabut kata-katanya, bahwa ia tidak akan menerima Mahisa Bungalan kapanpun anak muda itu akan datang. Tetapi ia masih tetap ragu-ragu. Jika Ken Padmi kemudian justru mengatakannya kepada Ki Selabajera, maka ia tentu akan sangat marah kepadaku, katanya di dalam hati. Dalam pada itu, selagi ia merenungi keadaannya Gemak Werdi telah dikejutkan oleh derap kaki kuda. Ketika ia berpaling, dilihatnya dua orang penunggang kuda sedang menyusulnya. Kisanak, terdengar salah seorang dari kedua orang itu memanggilnya. Dengan hati yang berdebar-debar Gemak Werdi pun kemudian berhenti. Sejenak ia dirambati oleh perasaan, cemas melihat kedua orang yang menyusulnya itu. Namun kemudian ia seolah-olah terbangun dari mimpinya dan menyadari dirinya sendiri. Bahwa ia adalah Gemak Werdi, murid terbaik dari perguruan Kenanga. Karena itu, maka ia pun telah mengadakan dadanya menunggu kedua orang yang menyusulnya itu. Beberapa langkah di hadapannya Gemak Werdi, kedua orang itu. Tetapi keduanya agaknya tidak menunjukkan maksud yang kurang baik terhadapnya. Salah seorang dari kedua itu pun kemudian bertanya, Kisanak, apakah kau berasal dari padukuhan di ujung bulak ini dan berdekatan dengan padepokan Kenanga? Gemak Werdi mengerutkan keningnya. Meskipun kedua orang itu nampaknya tidak bermaksud buruk terhadapnya, tetapi pertanyaan itu menegangkan hatinya pula. Justru karena kecurigaan yang timbul maka Gemak Werdi pun kemudian menjawab, aku bukan dari padukuhan sebelah. Tetapi aku orang padukuhan Krian, di seberang bulak kecil di balik padukuhan itu. Tetapi tidak terlalu jauh dari padepokan Kenanga. Orang-orang itu saling berpandangan sejenak, kemudian salah seorang dari mereka bertanya,
Apakah kau pernah mendengar peristiwa yang mengerikan yang terjadi di Padepokan Kenanga? Ya, saudara muda Ki Watu Kendeng telah terbunuh. Tepat, berita itulah yang aku dengar. Apakah kau tahu pasti, siapakah pembunuhnya? Apakah Ki Selabajra dari Padepokan Kenanga? Gemak Werdi mengerutkan keningnya. Tetapi ia justru bertanya, menurut pendengaran kalian, siapakah yang telah membunuhnya? Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian salah seorang dari keduanya menjawab, pertempuran yang kemudian terjadi seolah-olah adalah perang berubuh. Tetapi di antara orang-orang Padepokan Kenanga hadir seorang asing yang memiliki kemampuan melampaui Gagak Branang. Tepat, Gemak Werdilah yang menjawab. Dan tiba-tiba saja tumbuh satu pikiran di dalam kepalanya. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian bertanya, siapakah kalian berdua? Kedua orang itu tidak menjawab. Tetapi salah seorang dari mereka justru bertanya, Kisanak. Apakah kau mengenal orang asing itu? Dan apakah ia masih berada di Padepokan Kenanga? Gemak Werdi segera mengetahui bahwa yang dimaksud tentu Mahisa Bungalan. Ia pun kemudian dapat mereka maksud kedua orang yang berwajah garang itu. Karena itu, maka ia pun kemudian menjawab, orang asing itu menjadi terkenal karenanya, justru karena ia dapat membunuh Gagak Branang. Dengan bangga karena ia dapat membunuh Gagak Branang. Dengan bangga ia menyebut kemenangannya sebagai suatu peristiwa yang banyak dilakukannya sebelumnya. Gila. Siapakah orang itu sebenarnya? Ia sudah meninggalkan Padepokan Kenanga. Ia singgah di Padepokan Watu Kendeng. Tetapi agaknya ia sudah meninggalkan Padepokan itu pula. Aku tidak tahu kemana orang itu akan pergi membawa kebanggaannya. Tetapi ia memang seorang perantau. Apakah hubungannya dengan Ki Selabajra atau Ki Watu Kendeng yang justru kakak dari Gagak Branang itu sendiri? Tidak ada hubungan apa-apa. Ia adalah suatu ciri dari orang-orang yang berbangga karena kemenangannya. Kedua orang itu menegang. Nampak pada wajah mereka sesuatu yang bergejolak di dalam hati. Justru karena itu maka Gemak Werdi berkata, menurut pendengaranku, bukan saja Gagak Branang yang terbunuh. Tetapi ada lagi saudara-saudara seperguruannya. Ya. Itulah yang menyakitkan hati, geram salah seorang dari mereka. Siapakah kau Kisanak? Apakah kau mempunyai kepentingan tertentu? Bertanya Gemak Werdi kemudian. Ya. Aku adalah saudara tertua dari perguruan kami. Aku tidak ikhlas melepaskan kepergian Gagak Branang dengan saudara-saudara seperguruan kami yang lebih muda, seolah-olah perguruan kami adalah perguruan yang pantas dihinakan dan direndahkan harga dirinya. Tiba-tiba dada Gemak Werdi menjadi berdebar-debar. Di luar sadarnya ia berkata, kalian akan menuntut balas? Ya. Aku ingin tahu, di mana orang itu berada sekarang. Sejenak Gemak Werdi termangu-mangu. Ia tidak tahu, apakah yang sebaiknya dilakukan. Tiba-tiba saja terdengar bisikan lembut di telinga hatinya yang paling dalam, jangan tunjukkan. Tetapi jika terbayang wajah Ken Padmi, maka seolah-olah ia mendapatkan pemecahan dari satu teka-teki yang maha sulit baginya. Karena Gemak Werdi tidak segera menjawab, maka salah seorang dari kedua orang itu bertanya sekali lagi, kau tahu di mana ia sekarang? Perlahan-lahan Gemak Werdi menggeleng. Jawabnya, aku tidak tahu, Kisanak. Apa yang aku ketahui, adalah sekedar menurut kata orang. Keduanya mengangguk-angguk. Yang seorang berkata, terima kasih tentu ia belum jauh dari Watu Kendeng. Aku harus pergi ke Padepokan itu dan bertanya kemana orang itu pergi. Gemak Werdi menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia pun kemudian berkata, ia tidak berada di Watu Kendeng. Aku tidak dapat membayangkan, apakah ia akan singgah pula ke tempat itu. Kenapa? Gemak Werdi menjadi bingung. Dalam kebingungannya itu ia berdesis, tentu aku tidak tahu apakah yang sebenarnya dilakukannya. Tetapi apakah mungkin ia justru berada di tempat saudara tua dari orang yang telah dibunuhnya, namun ketika panas di hatinya menyala, maka ia melanjutkan, tetapi semuanya memang mungkin. Kematian anak Ki Watu Kendeng karena pokal Gagak Branang akan memberikan suasana yang aneh bagi padepokan itu. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.